ada manusia yang sempurna, tapi tidak memberikan contoh negatif kepada masyarakat. Terus ngapain lu juga sibuk-sibuk? Emangnya lu siapanya dia? Lu siapanya dia? Kau siapanya dia kok? Oke, lu siapanya dia? Kita berkomentar karena dia public figure yang dijadikan contoh oleh banyak masyarakat, terutamanya lu. Makanya aku pertanyakan, di mana manusia titik kesempurnaan itu? Aku tanya dulu sama kamu. Kalau tidak ada yang sempurna, tapi dia disengaja membuat kegaduhan, membuat permasalahan. Bisa kalau itu disengaja. Lu yang bikin masalah, dan kita tidak, lu tidak terkenal, kita tidak ikut membahas. Dia banyak kali dicontoh oleh banyak orang. Terus masa lalu di mana? Masa lalu di mana? Masalahmu di mana? Kau yang di mana? Masalahnya masalah gue nih, Ina dia public figure, gak usah kasar ya Kak, memberikan contoh negatif kepada masyarakat, itu yang kita lawan. Kasus dia itu kasus pembulian, ya. Kasus pembulian mengakibatkan pecah belah masyarakat sampai hari ini. Makanya kita saling mengklarifikasi, kita sama-sama berbicara. Kita tidak mendukung RG, tapi kita menolak pembulian. Selama ini dia selalu teriak-teriak membuli orang, menghina orang. Apakah itu yang menjadi contoh kamu dalam hidup kamu? Membenci orang lain dengan menghina orang lain di media sosial, itu figur yang kamu contoh? Jawab. Itu figur kamu yang kamu bangga-banggakan, menghina orang, merendahkan orang, memeras orang. Bu Ani udah bagus nih, si Ina di mute aja, Bu Ani terus aja ngomong, si Ina mute aja, Bu Ani ngomong aja nasehatin. Itu yang kamu jadi pedoman hidup kamu gitu. Orang-orang seperti itu menghina orang, menghina anaknya sendiri, memeras orang, memfitnah orang. Bu Ani baru kenal kayaknya ini. Dia kabur dia. Oh, kau pikir siapa? Orang-orang gue ngurusin dia. Kita naikin lagi yang lain. Naik itu ada Dewi dulu. Lanjut Dewi 69 dulu yang naik duluan. Oke, Kak Dewi silakan. Ica diam aja ya Ica. Ica soalnya Ica kalau udah ngegas serem kayak tadi malam. Banyak banget yang mau naik nih, aku turun dulu biar yang lain naik kali ya. Jangan Kancus biarin. Ayo Kak Fitri. Kancus naik aja Kancus. Jangan kasih ruang yang terlalu banyak untuk mereka Kancus. Kak Fit, boleh nggak tanya yang lainnya? Boleh. Pagi-pagi kalau ngopi apa sih? Serius Kak, aku kalau lihat di IG kalau komen nggak pernah dibales, DM pun nggak pernah dibales. Tapi nanti aku ini bukan promoin kopi ya, tapi memang enak kopi. Aku tuh lagi suka top kopi gula aren, itu enak banget. Tapi jangan sering-sering ya. Tetap kalau mau minum kopi yang benar-benar dari biji kopi. Tapi setiap pagi aku lagi suka minum itu ya. Enak, cobain. Iya bener, aku sampai serius. Ini orang ngomong kopi apa sih? Mesti aku nggak dibalas komen aku dari dulu loh Kak. Bukan nggak dibalas, nggak kebaca. Sambil miring, jangan lupa ya minum kopinya sambil miring gitu. Sambil miring ya, miring nggak tengeng toh. Sambil miring ya, minum kopinya. Di bawah banyak multi nih, kalau yang beneran mau naik, typing aja naikin gitu ya. Di bawah banyak multi soalnya. Oke. Tumben banget 1,2 nih. Ya, ini ada yang ada typing pembulian dibalas pembulian ya. Kalau orang suka membuli, kita bully balik sekeras-kerasnya. Orang yang suka menghina, kita hina sehina-hinanya agar apa? Agar mereka merasakan bagaimana rasanya dibully orang. Kalau sudah merasakan sakit, dihina orang lain, stop bullying, stop menghina orang lain. Itu tujuannya, guys. Ya. Mantap, Mbak Ani, betul itu. Kak Dewi udah ya Kak Dewi. Udah pertanyaannya buat Kak Fitri, buat biar gantian sama yang lain. Boleh deh, udah kalau gitu. Aku makasih ya Kak Fit. Cobain ya. Oke Kak Fit, makasih. Aku izin turun. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Bye. Yang lain yang baru masuk itu Assalamualaikum. Ini sorry, ada si siapa nih? Ayu siapa sih namanya, susah amat nama lu. Yuk silakan, mau nanya sama siapa?
Ayu, kenapa di mute yuk? Ayu mau nanya, mau bertanya atau bercakap? Mau. Ya silakan. Mau nanya sama siapa? Kak Fitri. Ya, boleh mau nanya apa? Kak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Nanya apa? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya Kak Fitri. Sehat Amin, selalu. amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oh iya Kak Fitri, kalau makan paginya itu apa? Sarapannya apa? Nanyain pagi. Telur aja sih, telur sama seneng makan roti. Sekarang sebulan terakhir ini aku makan roti, tapi aku skip makan siang. Makan siangnya dari jam 2 atau jam 3. Makan pagi, skip makan siang. Nanti berharap lagi malam nggak terlalu lapar, makan buah gitu. Berarti kalau malam kita makan buah, kalau pagi sama siang sama sore itu bebas makan apa aja. Bebas, iya, iya. Nah, ya udah itu aja yang pertanyain sama Kak Fitri. Intinya Kak Fitri sehat terus ya. Ya, terima kasih. Kalau nggak mau gemuk guys, Kawan-kawan jadi semuanya. pagi makan sebanyak-banyaknya, siang juga boleh makan Siang, Kak banyak, Zaza. tapi malam makannya ringan karena Ya. waktu digesting. Betul. Wani, bentar Bu Ani. Ya, Yang di bawah ya, yang ngata-ngatain profesi orang, bilang sales, bilang ini, bilang itu, kau nanti ku cari, betul. Segala profesi kalian hina. Ketinggian kalian dibahas sama Kak Fitri, bilang sales, bilang ini, bilang itu, kampungan. Nanti kalau gua bongkar malu nanti idola kalian. Bahkan ada yang nge-DM bilang main artis-artisan. Kampungan, perkara orang makan roti aja dibahas, kan tolong. Iya, gitu. malah dibilang katanya kita ini lagi main artis-artisan katanya. Gak ada otak. Sarapan orang aja dibahas, kan sakit jiwa gitu. Kau kalau makan nasi uduk, orang makan roti, kau diam. Info sales, nggak mungkin kau diterima jual properti. Lihat aja penampilanmu. kapok bro. Sales panci, kau harus sesuai dengan menjual panci. Sales rumah, kau harus sesuai dengan menjual rumah. Kalau gaya kau di bawah rata-rata, udah diam aja, jangan mimpi. Kau pikir rekrutmen itu gampang? Wah, gue emosi banget dari kemarin Kak, aku emosi ya. Karena orang ini segala profesi dihina. Bebu dihina, TKW dihina. Sampai keluar air mata. Banyak bangun tidur nyamuk aja deh ini. Suruh buka Tapi memang betul Kak Fit, sampai mereka tuh bilang kan, ini kalian mau main artis-artisan, pokoknya sampai terkenal segala macam. Lah, aku bilang orang lagi ngebahas tentang apa, dibilang mau jadi artis-artisan. Orang kita ini ya orang-orang yang memberantas kriminalisasi sama pembulian, karena tidak diperbolehkan. Oke, teman-teman yang mau berteman aja sih, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Kau masih naik transportasi online, Kak Fitri naik Range Rover dari tahun kapan? Ini Gak macam punya otak. suaranya. Memang kalau si Mbak Sansa sudah teriak itu, Bentar Bu Ani. Halo, ini siapa, atas nama siapa nih? Papa aja. Kau mau ngomong apa? Kalau aku ngomong nggak berguna udah bisa diturunkan. Kau mau nanya sama siapa? Nah, kan? Iya. Kacung. Iya, aku Kacung Fitri Saluteru. Kenapa memangnya? Ya, pengajar banget. Tinggal Kak Fitri perintah aja mau ngapain, aku lakukan. Diam kalian. Dirajin live. Hebat kau. Berasa hebat kau. ya hebat lah, kenapa enggak? Ya kacung sampah si Fitri kau. Kau Emangnya kalau kacung kenapa? Masalahnya gimana kalau kacung? Tolong deh tensi darahnya tuh agak diturunin dikit, minimal makan timun gitu. Timun tuh biar bisa menurunkan darah tinggi. Benar, Itu ada masalah. makan Itu timun. ada masalah apa dengan si Betul. Fitri? Mam timun aja ya Bang ya. Jangan makan. Segala profesi dihina, segala profesi, sarapan orang pun dikomentari. Gaya orang miring-miring pun dikomentari. Gak ada yang jelas. Kalau mau argumen, argumen aja. Pakai otak lah. Kak Vera, Kalau ada argumen itu Kak Vera. Apa kabar Kak Fit?
Hai Kak Vera. Masih demen ya kayak gini rame-rame ya. Hiburan Kak Vera. Aku dari pagi kan beberapa meeting. Melihat masuk ke sini agak enak hiburan. Apalagi ngedenger Zanza. Wow. Gimana Kak Vera? Itu yang semalam Biasa, kayaknya Kak. kan. Lagi gebel kerjaan, banyak permintaan buat bulan 3 sama musim gugur. Ini bentar lagi ya. Jadi harus dikerjain dari sekarang. Apa kabar Kak Fit? Apa kabar semua? Salam kenal. Salam kenal baik. Salam kenal Kak. Emang masih belum kelar Kak? Tempore bukan katanya udah pulang, rame di TikTok? Bukan? Coba ini yang ya, Mbak Ana coba jawab. Enggak terlalu tertarik sih sama berita-berita artis. Itu padahal yang memberikan A1-nya itu pengacara. Gimana nih Kak Vera? Aku sepakat dengan Kak Vera. Memang berita artis di Indonesia selain yang memang berkarya banget nggak menarik ya. Tapi khusus sama si Niki ini, Kak Vera kan ngikutin dari awal aku kenal sama dia dulu kan dari tahun 2000-an 2020 kita udah sering DM-an kan. Masalahnya yang sekarang terjadi ini jadi dicontoh Kak Vera. Dicontoh sama generasi kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak patut di dunia maya. Kalau bukan kita yang menyuarakan untuk tidak diikuti siapa lagi? Karena perbuatan si Niki ini udah banyak ditiru untuk menjadi preman sosmed. Itu kan jadi concern kita juga untuk generasi bangsa. Saya tidak benci sama Nikitanya ya, catat ya. Saya tidak benci sama Nikitanya, tetapi saya benci sama perbuatannya. Bagaimana dia dalam persidangan pun berperilaku tidak selayaknya seorang terdakwa, seorang pesakitan. Itu yang kemarin dibilang sama Zanza. Bagaimana seorang terdakwa itu yang harusnya ya mungkin di dunia yang berpenampilan menter menggambarkan seolah-olah dia bukan pesakitan ya cuman sini kita ya, itu kan jadi contoh nggak baik juga. Satu, kedua yang saya concern itu apa yang dia lakukan di dunia maya ini menjadi contoh untuk influencer. Sudah ada beberapa influencer itu yang menyerang personal, menyerang produk, akhirnya minta imbalan. Itu Kak Vera. Saya setuju untuk ini berita memang tidak menarik sama sekali. Tetapi mari kita luangkan waktu untuk tidak menormalisasi apa yang dilakukan oleh sini kita ini karena dia followernya sangat banyak. Dan mental netizen di Indonesia ini kan mudah digoyah ya Kak Vera ya, FOMO katanya FOMO. Jadi jangan kita menormalisasi perbuatannya si Niki ini, itu sih Kak Vera. Aku juga sepakat, capek nggak menarik banget. Tapi kalau kitanya lengah, udah mulai tuh, udah seperti dia ini pahlawan di Indonesia, pahlawan skincare katanya. Padahal netizen lupa dia bukan pahlawan skincare, dia penghancur skincare yang bener itu. Kalau nggak ada dia, nggak hancur ini bisnis skincare tanah air, gitu Kak Vera. Kalau Vera sih lebih tepatnya kalau nggak ada si Doktif ya, kan yang mulai duluan kan dia. Cuman sayangnya betul. Sayangnya ikut ke bawah arus, diajak sama ya makanya gue bilang, Vera bilang Kak sama beberapa temen, kalau bisa jangan deket sama orang yang satu itu. Tapi Niki kan udah terlanjur deket ya sama adalah Vera nggak mau sebut namanya. Ya. Terlanjur deket, akhirnya dia lagi live dia teleponan malah di live-in kayak gitu-gitu. Emang ya udahlah gue tahu anak ini juga netizen juga harus paham ya. Sayangnya di situ. Kita tidak mendukung juga produk skincare yang berbahaya, itu catat ya. Tetapi bukan manusia-manusia ini yang harus membilang approve atau mengumumkan sesuatu hal yang menjadi tugasnya BPOM. Itu kita tidak mendukung sama sekali. Kalau ada skincare yang nggak bener, yang salah ya ayo siapa ya kita kawal, ya udah harus ada sanksinya gitu. Tapi yang Dokter Reza ini nggak ada masalah di dalam skincare-nya. Kita juga nggak bersuara buat yang lain ya. Jadi netizen ini jangan mengkecoh atau jangan menggiring opini seolah-olah saya ini melindungi pengusaha skincare yang nggak bener. Bukan begitu Kak Vera. Ini banyak di benar bawah. Mbak Fitri. Karena produknya Dokter Reza itu bukan produk yang berbahaya. Dia kalau digunakan tepat pada sesuai dengan anjuran ke dokter, iya. ya itu ya memang begitu porsinya. Yang nggak bener itu, yang jahat itu, yang nipu itu, kalau produknya tidak sesuai sama isi kandungan.
Ya kayak si Samira nipu. itu nipu, bener. Si Samira yang teriak-teriak bahwa izinnya nggak apa namanya itu ingredient yang nggak sesuai, produk dia sendiri yang nggak sesuai, kan jahat itu orang. Sementara orang yang dijahat-jahatin mau jadi kalian Ngelek kak. Bu Ani Midura, Bu Ani masa lagi Oh, aku gosok-gosok? ngelihat ada si ini, kok ada Papa Jahat Indosiar di sini, ngapain lupa di sini? Kak, aku kenal sama anak ini, si Papa Indosiar, nggak usah dinaikin di sini, anaknya emang ada gini. Tapi gini Kak Fitri Kerjaannya dan mancing Mak orang Pera. marah Kak. Tapi gini loh Kak Fitri sama Kak Pera, aku kan pernah bilang juga gini ya Kak. Sebetulnya apabila memang ditemukan produk ini bermasalah, harusnya dia langsung lapor ke BPOM. Betul dong Kak, aku bilang kayak gitu kan. Karena apa? Karena memang yang mempunyai ranah memeriksa ataupun menghentikan itu adalah BPOM, bukan dimintai duit gitu. Nah, kalau memang betul dia adalah seorang pahlawan, mana mungkin pahlawan itu akan diam ketika ada permasalahan atau kesalahan. Harusnya ini diungkit sama dia, dilaporkan ke BPOM, dikatakan bahwa ini saya menemukan ada penemuan terindikasi bahwasanya merek ini, produk ini bermasalah, punyanya si ini, tolong kalian tindak lanjuti. Kan seharusnya seperti itu kalau kita berpikir dengan cermat gitu kan, maksudku. Nah ini tidak, semua orang ini selalu berbicara bahwasanya ya kalau produknya tidak bermasalah ya nggak bakal menyuap ya. Aduh, nggak gitu konsep ceritanya tuh, nggak gitu. betul. Jadi kita bersuara ini untuk orang-orang yang berbicara seperti itu tadi. Kenapa kalau nggak bermasalah menyuap? Masalahnya dia bukan menyuap, dia takut karena diancam. Kalau nggak dikasih sejumlah uang, kredibilitas dia sebagai dokter akan dihancurkan. Bukan mengenai brand. Jadi jangan memaksa bodoh nih pendukungnya si terdakwa ini. Aku nggak bisa diem sampai ini selesai. Kalau aku suruh diem, jangan kalian bikin cerita-cerita yang seolah-olah si terdakwa ini benar dan didukung oleh kalian, karena kan bahaya sekarang bermain sosmed di Indonesia ini bahaya, gampang digiring opini, nggak bisa segala opini yang nggak benar itu harus kita luruskan. Itu Jujur ya, kalau Kak, kalian kalau dari kalian awal. kalau kalian mau ngomongin aku dalang iya, terus kalian mau apa kalau aku dalang? Kenapa? Kenapa kalau aku dalang nggak? Kenapa? Ya, jadi aku emosi kadang-kadang. Kenapa tak lanjut? Dari awal orang lihat kasus ini Kak, nah bilangnya apaan sih ribut-ribut, kan kalau sampai WA kan ke Kak Fitri kan, apaan sih Kak, nggak usah ladenin Kak, berisik gitu kan, bikin gaduh, kasus-kasus koruptor yang lain jadi nggak keangkat. Benar. kan. Tapi masalahnya kasus Tapi- koruptor itu levelnya itu menengah ke atas. Kalau kasus si Niki ini levelnya menengah ke bawah, Kak Vera, yang itu bikin orang-orang itu jadi chaos di dunia maya. Yoi, betul. Tapi Vera tuh udah tadinya kan Vera nggak terlalu ini ya, nggak mau, emang kurang suka sama yang kayak gini-gini, yang ribut-ribut kayak gini. Tapi pas begitu dengar suara rekaman yang minta duit itu, gue cuma udah bilang, gue cuma bisa bilang, udah lo salah main sama siapa. Lepas dari Kak Fitri, dia main sama siapa, udahlah ya, aku nggak mau sebut namanya ya. Lepas dari Kak Fitri, dia main sama siapa, pergi randang-rendeng sana sini, udahlah. Iya. Iya, paham. Ya kan kalau itu tidak diterima sama pendukung-pendukungnya, aku aja yang salah. Sekarang ada kejadian begini, aku dalang ya. Sekarang kalau aku udah iyain aku dalang, kalian mau apa? Nggak akan ngebebasin si Nikita juga kan? Tetap harus sampai akhir kan, sampai vonis kan? Aku ini begini untuk anak bangsa loh, untuk generasi anak bangsa loh. Jangan ada yang membiarkan atau menormalisasi perbuatan premanisme di dunia maya. Kalau sekarang kita nggak bersuara, orang-orang males, Kak Vera, kerja keras, jadi preman sosmed aja. Gampang kok, udah diikutin kan tuh masih duta intel itu. Udah banyak yang kayak begitu. Jadi nggak ada tuh nanti kreativitas anak muda untuk bekerja, untuk jadi sales kayak aku, nggak ada. Maunya jadi influencer ini, preman influencer jadinya. Mereka nggak Jangan. Sales. divisi, sales itu divisi loh. Iya. Marketing, sales itu nggak ngerti mereka. Sales itu ada di rootnya, ada sampai level direktur. Nggak ngerti ya? Itu kalau- Head region, itu kalau- sales itu ada sampai head region.
aja kalau nggak punya sales di kantorku, aku ini bukan siapa-siapa, Janda. Ini normal lah. Nah, mereka sales itu adalah pekerjaan orang di lapangan yang kayak rendah-rendahan banget gitu loh Kak Fitri. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Karena pola pikir mereka ngeliatnya yang kayak gitu aja. Iya. Sejauh tuh. Padahal kalau ditengok itu apa kerjaan mereka ya? Jadi tadi malam Kak Fitri, Raffi, ada Zanza, ada konferensi pers. Iya, sama silet ya. Kalau nggak salah itu aku ngeliat ininya. Apa logonya. ininya? Topiknya Silet apa? ya. Topiknya Tayangnya kapan itu? Itu membahas tentang terdakwa yang katanya di rumah padahal masih di dalam tahanan. Itu perihal rambut pirang, pengacara rambut pirang. Oh ya. Artinya itu ya sebenarnya kalau kita ramein, kita bilang dia di rumah, itu rutan akan tersinggung dan itu terserah. Bagaimana? Iyalah, merusak Apakah akan instansi mengusut- sana lah. akan mengusut si yang bilang-bilang di rumah, atau akan memperketat si terdakwa di rutan, bisa kena sel khusus segala macam itu. Nah harus diusut Bang Kritik itu. Ya makanya, jadi kalau kita mau agak nakal, justru kita ramein, oh beneran dia di rumah gitu. Hah? Kan nanti rutannya jadi nggak suka kan, mendengar nggak nyaman kan, begitu rame pembicaraan di rumah. Nah si Nah, itu rutan bisa pembahasannya si Raffi sama kawan-kawan semalam di wawancara itu loh, Bang. Mereka ngebahas karena kan betul kata aku menyimak sedikit itu kata Bang Raffi itu kan betul karena nanti yang akan kena itu ya pihak rutan, terus ya instansi-instansi yang terkait itu pasti bakalan kena perkara pernyataan dari si rambut pirang ini gitu loh. Karena dia tidak mempertanggungjawabkan ucapannya.